Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah MTXL yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita walaupun dalam saat-saat sulit, ya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada siang hari ini adalah rahasia hidup bahagia, ya. Apa resep agar kita selalu bahagia, ya. Tentunya setiap orang ingin hidup bahagia, tetapi mungkin ada orang yang tidak tahu bagaimana cara hidup bahagia, ya. Ya tentunya kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sebagaimana doa yang kita sampaikan dalam salat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan saya dari azab neraka. Itulah kebahagiaan yang paling besar, kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari neraka. Sebagaimana ketika Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam, mata tash'uru bis sakinah?" Kapan kau merasa tenang? Lalu Imam Ahmad menjawab, ketika salah satu kaki saya sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat. Oke. Resep pertama agar hidup kita ini bahagia adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kita ridho, ya. Karena apa yang Allah berikan itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu tapi itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Beruntunglah orang yang berislam. Nah, jadi kita berislam itu alasan kita buat bahagia. Banyak orang-orang kafir yang tidak bahagia. Bahkan kalau kita ke luar negeri, ya, kita ke Jepang, kita ke Korea, kita melihat banyak di sana orang-orang bunuh diri, ya. Orang Jepang itu sedikit saja ada masalah dia bisa bunuh diri. Bahkan seorang anak di sekolah dibully bisa bunuh diri. Nilai rapotnya dibully bisa bunuh diri. Dilepaskan dari komunitasnya bisa bunuh diri. Nah, beruntung kita menjadi orang Islam, orang yang selalu memiliki harapan. Maka orang Islam adalah orang yang paling sedikit bunuh diri karena mereka memiliki harapan, ya. Maka beruntunglah, kata Nabi, orang yang berislam.
Masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan, dikaruniakan rezeki yang cukup. Walaupun rezekinya itu nggak banyak, rezekinya itu mengalir terus. Rezekinya pas-pasan, pas butuh ada, pas mau umroh ada, mau haji ada, pas dia mau nikah ada, ya. Dia mau ngapain aja ada. Ada orang rezekinya banyak, tapi ketika dia mau butuh ini, mau butuh itu nggak ada. Ya. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan dia dijadikan nerimo apapun yang dikaruniakan Allah. Inilah kekayaan yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil qanaah." Hendaklah kau memiliki sifat qanaah, cukup. Fa innaha malun la yanfad. Karena qanaah itu adalah harta yang tidak pernah habis. Ustadz, apa kita nggak boleh bersemangat mencari harta? Boleh, silahkan. Tetapi kalau memang sudah dapatnya segitu, kita qanaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pada hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutun yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia seisinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata resep bahagia dalam Islam itu juga gampang sekali. Ya, kita bangun pagi perasaan kita aman, ya. Badan kita sehat, kita punya makanan, ya. Maka seakan-akan dunia itu milik kita udah. Ya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah selalu tersenyum. Kalau kita ingin bahagia, selalu tersenyum. Ketemu orang tersenyum, ya, ketemu teman tersenyum, ketemu istri tersenyum, ketemu anak-anak tersenyum. Insya Allah kita akan bahagia. Dalam surat Luqman ayat 18 Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, kalau ketemu orang itu senyum, sapa. Kita bukan ketemu tiang listrik yang kita nggak sapa. Ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Nah, di sini Luqman ya menasihati anaknya. Artinya apa? Ya, kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan anak-anak kita untuk tersenyum. Ya. Bagaimana mengajarkan anak tersenyum? Ya, orang tuanya mesti tersenyum. Karena kan senyuman itu menular. Senyuman itu kan, kata para ulama, sihir yang halal itu adalah kita tersenyum kepada saudara kita. Ya. Nah, anak-anak yang jarang tersenyum, mungkin dia tidak melihat orang tuanya tersenyum. Atau anak-anak yang nggak bisa tersenyum, bisa jadi dia melihat orang tuanya tidak tersenyum. Ya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Innakum latasa'unan nasa bi amwalikum, walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Hakim. Nah, kita nggak bisa menarik orang dengan harta kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim." Seandainya kau menginfakkan hartamu seluruhnya, ya, di bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, kau tidak akan bisa menyatukan hati-hati manusia. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Berapa uang
untuk membuat orang itu tertarik dengan kita, berapa uang yang harus kita keluarkan. Itu pun belum tentu hati mereka menjadi terikat dengan kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tersenyum, ya. Senyum ini adalah modal yang sangat murah, tetapi tidak semua orang bisa melakukannya. Ya. Modal untuk dakwah, ya. Seorang dai harus murah senyum. Modal untuk dagang, bahkan perusahaan-perusahaan itu untuk meningkatkan omsetnya, para pegawainya dilatih untuk tersenyum. Dan senyuman mereka senyuman yang dibayar. Kita diajarkan oleh Islam senyum dari hati kita. Dan salah satu ciri akhlakul karimah adalah bastul wajhi, tersenyum. Ya. Ingin bahagia, tersenyum. Kenapa kurang bahagia? Karena kurang tersenyum. Ya. Senyum itu gampang. Ya, senyum itu hanya ya kita mengangkat bibir kita selama 6 detik saja, kiri dan kanan. Itu aja. Senyum. Coba latihan di cermin, ya. Insya Allah Allah mudahkan. Nah, kemudian apa manfaat tersenyum? Ya, manfaat tersenyum itu yang pertama, meredakan stres. Ya, kalau kita sering stres, mungkin kurang tersenyum. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, tersenyum membuat tekanan darah itu lebih rendah. Nah, apalagi jika dilakukan dalam waktu 1 menit. Nah, coba kita tersenyum 1 menit. Ya, walaupun ya normalnya 6 detik. Kalau 1 menit berarti tersenyum kepada banyak orang. Nah, ini akan membuat darah kita menjadi rendah. Yang selanjutnya adalah memperlambat timbulnya keriput di wajah. Ya. Kenapa? Karena saat cemberut ada 43 otot yang bekerja. Sementara tersenyum hanya membutuhkan kerja 17 otot. Lihat, Rasulullah SAW di usia tuanya, Rasulullah itu hanya memiliki 12 uban. Ini karena Rasulullah SAW selalu tersenyum. Ada salah seorang sahabat mengatakan, setelah saya masuk Islam, saya tidak pernah melihat, ya, Rasulullah itu tidak pernah melihat saya kecuali dalam keadaan tersenyum. Jangan meremehkan senyuman. Senyuman bisa membuat orang jadi masuk Islam. Ya. Di Cina, seorang office boy itu masuk Islam karena Syekh Sudes melemparkan senyum kepadanya. Di Korea juga ada, ya, ketika saya di Korea, itu ada seorang Korea, saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia mengatakan, saya melihat orang Islam itu bahagia. Orang Islam itu selalu tersenyum. Ya. Nah, kemudian juga tersenyum menciptakan pikiran lebih positif. Orang yang tersenyum, dia akan positive thinking. Dia akan banyak husnuzon sama orang. Tapi orang yang kurang tersenyum akan sering suuzon. Kemudian senyuman juga mengurangi rasa sakit. Ya, coba ketika kita sakit, coba tersenyum. Itu akan mengurangi rasa sakit. Karena saat kita tersenyum, itu akan mengeluarkan namanya serotonin, endorfin, dan dopamin untuk dapat mengurangi rasa sakit. Jadi tubuh kita ini luar biasa. Tubuh yang sangat responsif. Ya, kenapa kita kalau tidur dalam keadaan mati lampu itu lebih mudah? Karena ada hormon yang keluar yang membuat kita mudah tidur kalau lampu itu dimatikan. Dan kalau lampu itu dinyalakan, maka itu tidak keluar hormon itu, sehingga membuat kita susah tidur. Yang selanjutnya, orang yang sering tersenyum itu juga akan membuat seseorang itu kreatif. Ya. Sebuah studi mengungkapkan, ya, seseorang yang mudah tersenyum akan lebih mampu mengatasi masalah secara menyeluruh dan berpikir lebih kreatif. Ya. Saat seorang berpikir negatif, ya, maka tadi tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyum untuk saudara adalah sedekah. Sedekah bukan hanya untuk orang, sedekah buat kita.
Sedekah buat tubuh kita jadi lebih sehat. Sedekah buat pikiran kita jadi lebih positive thinking. Sedekah buat hati kita jadi lebih berprasangka baik sama orang. Begitu. Kemudian selanjutnya, orang yang tersenyum akan bisa dipercaya dibandingkan orang yang tidak bisa tersenyum. Ya, saya ada cerita ya, ketika saya menyampaikan materi ini, ada teman saya ini cerita, Ustadz, benar. Ada di kantor saya, ada seseorang yang luar biasa, kerjanya itu rapih. Tetapi cuma satu, dia nggak bisa tersenyum. Nah, dia nggak bisa tersenyum. Akhirnya dia nggak pernah naik jabatan. Dia hanya bisa tersenyum ke atas, kepada atasannya. Tapi kalau begitu ke bawah, dia nggak bisa tersenyum. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersenyum itu yang adil. Senyum kepada atasan, kepada bawahan, semuanya kita senyumi. Ya. Nah, hanya mungkin kalau senyum kepada lawan jenis, ini kita harus hati-hati karena khawatir misalnya bisa mengundang fitnah, ya. Ya sama, misalnya juga kita chattingan di WA itu juga harus hati-hati mengirim emoticon, ya, karena bisa juga menyebabkan fitnah, ya. Kemudian selanjutnya, orang yang cara membahagiakan orang lain adalah bahagiakan orang lain. Ada satu ungkapan dari para ulama, as'adun nas man as'adan nas. Orang yang paling bahagia adalah yang membahagiakan orang lain. Kenapa kita tidak bahagia? Mungkin kurang membahagiakan orang lain. Ya, coba bahagiakan orang lain, bantu orang lain, ya, bantu kesulitan orang lain, ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sungguhnya kelezatan dalam membantu orang itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang melakukannya. Ya, bahkan kata Dr. Aid Al-Qarni, sungguhnya orang yang memberi itu lebih merasakan nikmat terlebih dahulu sebelum orang yang mendapatkannya merasakan kenikmatan. Dia bahagia lebih dahulu. Ya. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Nah, di sini ada hadis dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang memberikan manfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang kau masukkan kepada saudaramu yang muslim. Walaupun hanya sekedar basa-basi. Ya. Kata-kata yang menyenangkan. Walaupun sekedar basa-basi, itu bisa membuat orang bahagia. Tapi kata-kata yang kasar, ya, walaupun niatnya bercanda, itu bisa menyakitkan. Ya. Atau apalagi autakshifu anhu qurba, atau kau menghilangkan kesulitan. Autaqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Autatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Ya. Kemudian dilanjutkan hadisnya, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi sebulan penuh. Makanya ada ulama yang mengatakan sebaik-baiknya amal itu, ya, khairul a'mal qada'i hawaijin nas. Khairul a'mal qada'u hawaijin nas. Sebaik-baiknya amal adalah membantu orang lain, menunaikan kebutuhan orang lain. Lebih mulia daripada iktikaf bukan sekedar masjid. Lebih utama daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya, kalau kita ingin bahagia adalah jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain.
Jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Jangan bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Jangan bandingkan kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Anak kita dengan anak orang lain. Boleh kita iri dengan anak orang lain yang berprestasi. Lalu kita tanya bagaimana kiat-kiatnya. Tapi nggak boleh kita bilang sama anak kita, tuh kayak dia tuh. Nggak boleh. Kita bilang sama istri kita, tuh kayak dia tuh. Nggak boleh. Ya. Semakin kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, ya, maka kita akan semakin tidak bahagia. Kita akan semakin merasa kurang. Kita akan semakin merasa tidak beruntung. Ya kan? Rasulullah SAW mengatakan kan, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Lihat orang yang berada di bawahmu, jangan melihat orang yang ada di atasmu, jangan. Semakin melihat ke atas, semakin tidak bahagia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dalam urusan akhirat. Ya, kata Hasan Al-Basri, jika ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Urusan dunia tidak ada habisnya. Alhaakumut takatsur. Memperbanyak harta, ya, akan melalaikan kamu. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhab." Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, dia pasti pengen punya satu lembah lagi. Walan yamla'afahu illa turab, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau udah diisi dengan tanah, baru manusia itu merasa cukup. Maka nafsu itu sedikit dan sebentar. Ya, kalau kata Agim, nafsu itu sedikit dan sebentar. Es krim itu enak kalau sedikit sebentar. Tapi kalau satu ember, wah, gak kuat kita. Makanya kata para ulama, an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Kalau kamu remehkan, dia akan menjadi-jadi, dia akan merongrongmu, dia akan menyiksamu. Abu Dzar berkata, kekasihku yakni Nabi SAW memerintahkan 7 perkara padaku. Di antaranya, beliau memerintahkanku agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Beliau memerintahkanku agar melihat orang-orang yang berada di bawah dalam masalah harta dan dunia. Juga supaya aku tidak memperhatikan orang-orang yang berada di atasku. Udah, nggak usah perhatiin. Wardha bima qasamallah takun aghnan nas. Ridho dengan apa yang Allah bagikan, maka kita akan menjadi orang kaya. Memang enak itu selalu di kepala orang lain, nggak pernah di kepala kita. Kenapa? Kalau kita selalu melihat seperti itu, tandanya kita kurang bersyukur. Kadang nikmat yang kita rasakan hari ini, orang lain kepengen. Maka syukurilah apa yang ada. Karena hidup ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bandingkan. Ya, begitu dibandingin langsung jadi jelek. Langsung jadi nggak berharga, itu nikmat. Ya, maka dalam kita melihat, maka di medsos itu juga jangan sampai medsos itu hanya menjadi sarana untuk mengumbar nikmat. Punya mobil baru diupload, punya rumah baru diupload, semuanya. Ingat, likulli dzi ni'matin mahsud, setiap nikmat itu ada yang iri. Lalu kita sering upload rumah kita yang bagus, kasihan yang belum punya rumah. Kita mengupload kemesraan yang berlebihan dengan istri kita, kasihan yang belum menikah. Kita sering mengupload anak-anak kita, membanggakan anak-anak kita. Sekali-sekali oke, tapi kalau terlalu sering, kasihan yang belum punya anak. Atau kasihan yang anaknya mungkin belum berprestasi. Sedang-sedang aja. Jangan terlalu mengumbar nikmat. Bangga wajar, tapi jangan terlalu sering. Karena orang itu tidak suka. Umumnya orang itu nggak suka mendengar prestasi anak orang lain. Yang dia senang ya anaknya. Maka kita jangan, kalau kita ketemu orang tuh jangan yang kita ceritain prestasi anak kita aja. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ingin bahagia, jangan bandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Kemudian selanjutnya, lupakan masa lalu yang telah terjadi. Yang telah terjadi, lupakan. Ya. Ini saya sampai jam berapa? Jam 1 ya? Iya Ustaz. Berarti sebentar lagi ya. Ini ada, oh ya, nggak ada tanya jawab ya? Ya baik. Ada Ustaz. Oh ada. Berarti jam 1 itu tanya jawab ya? Sampai jam 1 materi nanti. Ah, sampai materi sampai jam 1, kemudian tanya jawab ya? Iya Ustaz. Oke, oke. Iya Ustaz. Ya. Kemudian lupakan masa lalu dan yang telah terjadi. Kalau ingin bahagia, lupakan masa lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan kembali. Ya, nggak akan kembali lagi. Ya. Nasihat daripada Dr. Aid Al-Qarni, orang yang kembali kepada masa lalu itu tidak ubahnya seperti orang yang menumbuk tepung atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Ya. Bencana terbesar bagi kita ketika kita tidak mampu menghadapi masa depan kita sendiri dan sibuk dengan masa lalu. Kayak kita naik kayak kita naik mobil ya. Kan ada kaca spion. Kita sekali-sekali boleh lihat kaca spion. Tapi kalau kita lihat terus kaca spion kan nggak bagus. Kita akhirnya tidak bisa melangkah. Ya. Orang yang sehat pikirannya tidak akan pernah menoleh ke belakang. Kenapa? Karena angin itu berhembus ke depan, air mengalir ke depan, kafilah berangkat ke depan, semuanya bergerak maju ke depan. Sunnatullah itu semuanya maju ke depan. Maka orang yang selalu melihat ke belakang sulit untuk bahagia. Dia mau nikah, dia lihat ke belakang dulu, dia pernah bercerai. Akhirnya nggak mau nikah. Dia mau dagang, dia takut rugi karena dia pernah rugi. Kan episode kehidupan ini beda-beda. Ya, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu adalah hari yang kami putar di antara manusia. Ya. Ini sudah jam 1, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Sebentar dicek dulu. Ada pertanyaan atau enggak ada? Sepertinya belum ada pertanyaan sih Ustaz. Oh, belum ada. Jadi gimana? Mau dilanjutin atau gimana? Mau dihabisin materinya? Atau mau disudahi? Ada di link itu yang itu Fitz yang tanya MTexel Fitz. Oh iya sebentar. Oh ya, ini ada Ustaz. Ada? Oke, baik. Nah, ya. Pertama, bagaimana cara menjauhkan perasaan dengki ketika melihat nikmat yang dilihat pada orang lain? Ya. Bagaimana menghilangkan sifat dengki ketika melihat nikmat yang ada pada orang lain? Banyak bersyukur, ya. Banyak bersyukur, banyak melihat apa yang ada. Jangan melihat apa yang tidak ada, ya. Kalau kita sering melihat apa yang ada pada orang lain dan apa yang tidak ada pada kita, maka yang timbul adalah sifat hasad, ya. Hasad itu apa? Ya, bukan hanya sekedar ngiri nantinya, sampai hasad yaitu pengen nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, ini bahaya sekali. Nanti bisa menghabiskan amal soleh kita.
Rasulullah SAW bersabda, "Iyakum wal hasad." Jauhi hasad. Fa innal hasad ta'kulul hasanat, karena hasad itu akan memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, jadi caranya tadi banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak melihat yang ada, jangan melihat yang tidak ada, dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena itulah yang terbaik. Ya, karena Allah Maha tahu apa yang cocok buat kita, harta apa yang cocok buat kita, berapa banyak harta yang cocok buat kita, itu Allah Maha tahu. Ya, tetap tadi bukan berarti kita tidak semangat mengejar mencari harta, mencari nafkah, bukan. Tapi setelah kita mencari, ya memang dapatnya segitu, ya udah kita qanaah, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ada lagi? Ya, ada satu lagi Ustaz. Ya. Bagaimana cara menjaga kebahagiaan senantiasa berada dalam hati kita? Apakah bisa dengan cara memperbanyak istighfar setiap saat? Oke. Atau ada cara lain? Ya. Salah satu juga yang membuat kita bahagia adalah juga memperbanyak istighfar, ya. Kata Nabi, "Man lazimal istighfar," siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Dari setiap kegundahannya kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Nah, ini saya terusin aja ya, saya singkat-singkat saja ya untuk menjawab materi yang tadi ya dari awal. Ya, untuk bahagia juga tadi ya, bertemu dengan sahabat. Nah, Umar bin Khattab berkata, "Liqaul ikhwan jalaul ahzan." Bertemu sahabat itu menghilangkan kesedihan. Nah, bisa aja ya, walaupun misalnya lewat Zoom. Ya bisa jadi dengan kita menelpon seseorang, nelpon orang tua, nelpon keluarga, nelpon teman. Nah, itu bisa menghilangkan kesedihan juga. Ya. Kemudian juga berkarya. Nah, berkarya itu juga bisa menghilangkan kesedihan. Ya. Apa misalnya kita buat taman, memelihara ikan dan lain sebagainya, itu juga akan bisa menghilangkan kesedihan, ya. Kemudian juga menulis. Nah, menulis itu juga membahagiakan. Bahkan banyak Pak B.J. Habibie itu pernah stres ya ketika ditinggal oleh istrinya Ibu Ainun Habibie. Nah, salah satu untuk mengobati stresnya adalah dengan menulis, maka jadilah novel Ainun Habibie. Maka menulis itu akan membuat kita bahagia. Ya. Kemudian membaca, khairul jalis fi zaman alkitab. Sebaik-baiknya teman duduk adalah buku. Nah, coba baca buku ya, dalam kesendirian kita baca, insya Allah akan menambah kebahagiaan dalam diri kita. Ya. Kemudian hidup apa adanya dan terhindar dari hutang. Ya. Kemudian juga beramal soleh itu akan juga membuat kita bahagia. Melakukan kebaikan, ya. Kemudian menyendiri untuk tafakur, ya. Tahajud, duha, kemudian setelah itu kita muhasabah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan ketenangan buat kita. Kemudian apa lagi? Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu juga akan membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Inna shadaqata sir tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah secara rahasia itu bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Nah, ikhlas juga sumber kebahagiaan. Makin enggak ikhlas, makin enggak bahagia. Makin ingin diketahui orang, makin ingin dikenal, makin enggak bahagia, ya. Kemudian menjalin hubungan dengan orang soleh, ya, menjalin hubungan dengan para ulama, para kiai, bersilaturahim dengan mereka, ini juga akan membuat kita bahagia. Kemudian bercanda dengan anak istri, ya, membaca Al-Quran, sholat 2 rakaat dengan khusyuk, bangun di waktu fajar, kemudian dia beristighfar, berzikir, ya. Nah, itu. Kalau ini kita lakukan, ya, kita tidak bisa lakukan semuanya, ya, paling enggak berapa dari tadi resep-resep bahagia yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ada lagi?
Sudah ya? Baik ya. Oke, baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran pada